Xiaomi Mi Mix 3 sekarang harganya udah turun banget jadi cuma 6,5 juta. Yang bisa jadi pilihan baik buat kalian yang lagi nyari HP flagship premium yang murah. Yuk langsung aja kita ke reviewnya. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan langsung aja kita review si Xiaomi Mi Mix 3. Oke, yang pertama yaitu harga dan speknya. Jadi dia itu harga itu 6,5 juta untuk varian 6GB RAM dan internal storage 128GB. Dan untuk speknya sendiri dia itu pakai Snapdragon 845, 6,4 inch Full HD AMOLED display, udah ada NFC, baterai sebesar 3200 mAh yang udah juga support Quick Charge 4.0. Oh ya, dan ini juga sudah support wireless charging. Oke, dan selanjutnya untuk desain dan displaynya. Untuk build belakangnya itu terbuat dari seramik yang lebih scratch resistant dari kaca, cuma lebih gampang pecah dari kaca. Dan kalau misalnya di depan itu terbuat dari kaca yang udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 5. Dan yang bikin HP ini tuh nonjol banget, dia itu desainnya tuh pakai desain sliding kamera. Jadi untuk mengakses kamera depan tuh kalian tinggal slide ke bawah. Ya, untuk mengakses kamera depan. Yang bikin kelihatan si HP ini tuh futuristik banget. Gue suka banget ini desainnya. Oh ya, dan selain itu juga di samping kiri ada tombol khusus buat Google Assistant. Jadi kalau misalnya kita pencet, dia itu bakal nge-launch Google Assistant. Oke, dan untuk fingerprintnya tuh ini belum in-display fingerprint, masih pakai fingerprint tradisional yang berada di belakang. Dan untuk kecepatannya tuh ya khas Xiaomi banget lah. Cepet banget dan sangat akurat. Sama halnya juga dengan Face ID, dia itu kan pakai kamera depan, jadi harus di-slide. Dan kecepatannya sendiri ini tuh cepet banget juga. Dan mumpung kita lagi di depan, untuk kualitas layarnya sendiri ini bagus banget menurut gue. Warnanya tuh vibrant karena khas AMOLED banget, sharp dan juga punya black yang lumayan deep. Dan untuk si warnanya sendiri dia itu cenderung lebih ke warm. Dan untuk brightness-nya dia itu bisa sampai 600 nits yang ngebuat visibilitas di bawah sinar matahari itu nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk keyboardnya sendiri, gue itu ngerasa ada cuma sedikit banget minor touch delay di kanan kiri di huruf V sama key. Cuma ini tuh dikit banget dibanding kayak Mi Mix 2S atau Pocophone F1. Ini tuh minim banget. Dan kalau misal kalian cuma casual user, kalian pasti nggak bakal nyadar kalau HP ini tuh ada touch delay. Oke, dan selanjutnya mari kita moving on ke si kameranya. Nah, jadi di belakang itu dia tuh pakai setup dual kamera, seperti HP-HP zaman now lainnya. Yang kamera utama itu sebesar 12 megapiksel dengan bukaan f1.8 yang udah support optical image stabilization. Dan secondary kameranya itu sebesar 12 megapiksel yang berperan sebagai telefoto. Dan untuk kamera depannya, dia itu pakai setup dual kamera juga, yang kamera utamanya itu sebesar 24 megapiksel dan secondary kameranya tuh sebesar 2 megapiksel yang berperan sebagai depth sensor. Dan untuk kualitas fotonya sendiri ini bagus banget. Gambar yang diambil itu sharp, punya dynamic range-nya bagus, warnanya natural, dan juga surprisingly karena dia itu ada optical image stabilization, gambar low light juga bagus dengan noise yang minim. Walau gambarnya masih sedikit gelap karena bukaannya itu cuma 1,8. Dan untuk video recordingnya sendiri dia itu bisa sampai 4K 60 fps, tapi electronic image stabilization itu bakal mati. Dan ini dia sampel videonya pakai resolusi 4K 30 fps. Oke, dan selanjutnya moving on ke si audio quality-nya. Yang pertama mari kita bahas si audio quality via headphone dulu. Kan dia itu nggak ada headphone jack sih, jadi pakai 3.5 mm to USB Type-C adapter. Tapi ya, untuk kualitasnya sendiri ini tuh bagus, punya volume yang keras, suara yang detail dan juga clear. Dan untuk si sound signature-nya dia itu lebih ke treble, jadi bukan bassy lah, lebih netral suaranya. Sayang sekali ini tuh downgrade dari Mi Mix 2S. Karena di Mi Mix 2S itu punya setup stereo speaker yang di bawah sama di earpiece, tapi kalau di Mi Mix 3 itu cuma di bawah doang, jadi cuma mono. Tapi kualitasnya walaupun mono udah lumayan bagus. Dia itu punya suara yang detail, crisp, tapi sayangnya kalau misalnya di volume tinggi, si suaranya tuh sedikit pecah. Dan untuk lebih detailnya, ini dia speaker testnya.
Oke, langsung aja kita moving on ke gaming. Nah, dia itu masih pakai Snapdragon 845 yang tahun kemarin, dan dia itu punya skor Antutu sebesar 255.000. Dan yang pastinya dengan skor segitu, main game apa aja di Play Store bisa disetting rata kanan dan frame rate yang stabil. Dan juga ini layarnya sangat responsif, jadi nggak ada masalah saat main game. Gue nggak ngerasa ada multitouch issue. Oke deh guys, selanjutnya langsung aja kita moving on ke si user experience-nya. Jadi dia itu udah pakai MIUI 10 yang berbasis Android Pie yang pastinya. Dan ini juga udah ROM global. Dan untuk pemakaian sehari-hari ini tuh nggak ada masalah sama sekali. Mau browsing, multitasking, atau buka IG yang pastinya no problem banget. Dan juga ini masih sangat smooth. Cuma sayangnya ini tuh masih pakai Wi-Fi L3. Sama kayak HP Xiaomi lainnya. Yang artinya kalau misal kalian mau nonton Netflix, hanya bisa sampai resolusi 480p. Jadi belum high definition. Oke, langsung aja kita moving on ke si battery life-nya. Nah, jadi si HP ini tuh punya baterai sebesar 3200 mAh yang udah support Quick Charge 4.0. Dan untuk charging time-nya sendiri pakai charger bawaan box, dia itu bisa ngecas dari 20% sampai 100% hanya 1 jam 25 menit. Yang bisa dibilang sama HP-HP lainnya seperti Mi 9, gak secepat Mi 9 karena Mi 9 itu insane banget, cuma sejam. Tapi untuk harga segini tuh ini udah cepet banget deh. Dan untuk si screen on time-nya, gue bisa mencapai sekitar 6 jaman dengan pemakaian medium usage. Yang menurut gue sendiri, ini salah satu kelemahan dari Mi Mix 3 karena baterainya tuh cuma 3200 mAh, jadi ketahanan baterainya tuh nggak bagus banget. Tapi di Mi Mix 3 ada satu fitur yang menurut gue bisa nge-save baterai lumayan besar. Yang fitur ini tuh biasanya cuma ada di HP-HP Samsung kelas atas. Jadi kalau misalnya kita ke setting, terus ke display, dia itu ada fitur ganti screen resolution. Nah, jadi di sini nih, kalian itu bisa ganti screen resolution dari 1080p ke 720p. Yang artinya kalian bisa nge-save battery lumayan besar kalau misalnya kalian ganti ke 720p. Tapi ya guys, untuk konklusinya, overall untuk harga sekarang yang udah turun banget ke 6,5 juta, ini menurut gue sangat worth it banget. Dia tuh punya build quality yang premium, desain futuristik full screen display, kamera yang solid banget, dan juga udah ada optical image stabilization yang jarang banget di harga segini, dan juga performance yang masih sangat cepat walau udah ada si 855. Cuma ya untuk kelemahannya pastinya ini tuh masih garansi distributor. Yang artinya kalau misalnya HP kalian rusak atau ada apa-apa, ini tuh susah banget ngeklaimnya. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau kecepatan atau ada fitur yang ketinggalan. Jangan lupa like dan subs. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.